Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Prime N. Hal besar yang perlu diketahui dalam proses pembuatan tempe, yang tentunya bila mengetahui rahasia besar ini, Anda tak akan gagal dalam membuat tempe. Nah, rahasia besar apakah itu? Ikuti terus video ini dan tonton sampai habis, jangan di skip biar Anda mudah menduplikasikannya. Yuk kita langsung saja menuju proses pembuatannya. Rahasia besar yang perlu diketahui dalam proses pembuatan tempe yang mungkin jarang orang tahu ini ya. Namun apabila mengetahui rahasia ini, tentu dalam proses pembuatan tempe tidak ada lagi istilah gagal. Dan jelas rahasia ini akan Prime N bagikan kepada Anda supaya Anda tidak gagal dalam proses pembuatan tempe. Nah, rahasia besar apakah itu dalam proses pembuatan tempe? Yang pertama adalah ragi. Tentu semua orang sudah tahu bahwa proses pembuatan tempe memerlukan ragi, yaitu ragi tempe yang Prime N pernah membuat videonya bagaimana cara membuat ragi tempe dengan dua bahan atau dua macam. Silakan bagi yang mau lihat videonya bisa langsung menuju ke yang kedua, rahasia besar yang membuat Anda berhasil dalam membuat tempe yaitu cuka tempe atau orang biasa menyebutnya dengan nama aru. Dalam industri tempe, aru atau cuka tempe ini sangat rahasia kali ya. Nah, kali ini Prime N akan bagi buat Anda bagaimana cara atau proses pembuatan aru, atau cuka tempe, yang tentunya aru atau cuka tempe ini bisa menentukan kualitas tempe yang Anda buat. Dengan aru, yang pertama keuntungannya tempe pasti jadi, yang kedua tempe lebih gurih dan bisa tahan lama. Dan jelas kualitasnya dengan menggunakan aru atau cuka tempe ini, kualitas hasil dari tempe itu akan lebih maksimal, lebih baik dan lebih bagus. Baik rasa ataupun lama, tempe itu bisa bertahan, tidak basi. Aru atau ragi tempe itu sendiri merupakan hasil dari proses perebusan kacang kedelai. Begitu kacang kedelai direbus hingga mendidih dan setelah kedelainya itu empuk, kita matikan apinya. Nah, air rebusan itulah yang dinamakan aru atau cuka tempe. Jadi sebelum kita membilas atau mencuci kedelai tempe itu, kita sisihkan dulu airnya atau dengan arunya. Kita sisihkan untuk pembuatan tempe berikutnya. Nah, cara untuk memberikan aru atau cuka tempe itu yaitu ketika rebusan kedelainya sudah matang, kita diamkan sampai airnya hangat, baru kita tuangkan aru beberapa sendok. Kalau untuk 1 kilo kacang kedelai, kita cukup hanya membutuhkan 2 sendok aru atau 2 sendok cuka tempe. Jadi begitu kacang kedelainya kita cuci, langsung kita rebus hingga matang. Kita rebus sampai matang. Yang terjadi kadang-kala airnya sudah menyusut tapi kedelainya belum matang. Nah, kalau kejadian seperti itu terjadi, maka kita tuangkan air kembali. Secukupnya. Kita rebus kembali sampai benar-benar matang. Begitu airnya sudah matang, kita matikan apinya dan kita tunggu sampai airnya hangat atau kedelai rebusnya hangat. Setelah kedelai rebusnya hangat, kita tuangkan aru beberapa sendok. Kalau untuk 1 kg kacang kedelai, kita kasih 2 sendok. Dan setelah proses pemberian aru atau cuka tempe, kita biarkan sampai dingin dulu. Kita aduk-aduk ya hingga merata. Setelah diaduk merata, kita diamkan sampai dingin atau tidak hangat lagi. Setelah dingin atau tidak hangat lagi, baru kita bilas. Kita bersihkan, kita buang arinya atau kulit dari kedelai itu. Pokoknya kita bilas sampai bersih, baru kita saring atau kita tiriskan dan kita beri ragi. Dan setelah kita beri ragi, baru kita aduk-aduk sampai rata dan langsung kita bungkus. Setelah kita bungkus, baru kita simpan kurang lebih 30 jam
baru tempe itu sudah jadi dan siap diolah menurut selera masing-masing. Mau digoreng silakan, mau dibakar silakan, mau diapain silakan. Yang jelas sekarang sudah tahu bagaimana cara proses pembuatan tempe yang anti gagal. Dalam proses pembuatan tempe, selain ragi, ada pula yang dinamakan aru atau cuka tempe. Nah, cuka tempe atau aru ini sama halnya dengan ragi tempe, yaitu sangat menentukan agar tempe bisa jadi dengan sempurna dan tanpa atau tidak mondol. Tentu saja aru ini atau cuka tempe ini sangat mudah didapat karena ini merupakan hasil proses dari perebusan kedelai. Nah, yuk kita simak selanjutnya. Kedelainya sudah selesai direbus ya, sudah. Kita biarkan dulu sampai kedelainya ini tidak panas lagi atau hangat ya, hangat-hangat kuku. Nah, ini adalah air rahasia yang sangat penting sekali dalam proses pembuatan tempe agar tempenya jadi atau tidak mondol. Yuk kita biarkan dulu sampai ini hangat dan kita lanjutkan proses berikutnya. Sudah tidak panas lagi dan hangat-hangat kuku. Celup. Nah, hangat dulu. Nah, rasanya hangat-hangat kuku. Baru kita masukkan aru atau cuka tempe. Untuk komposisi setengah kilo kedelai ini kita beri aru cukup 2 sendok saja. Sip. Nah, kita aduk lagi. Aduk hingga merata. Diaduk-aduk hingga merata. Oke, kita biarkan sampai airnya dingin. Oke. Sebelum kita tiriskan, sebelum kita cuci atau kita bilas, kita sisakan airnya ini. Nah, ini air ini dinamakan air cuka atau laru. Nah, air cuka atau laru. Jadi ini larutan ini, air ini bisa untuk pemrosesan pembuatan tempe berikutnya. Nah, cukup. Larut ini bisa bertahan sampai 2 minggu lebih ya. Dia itu nggak basi atau nggak berbusa. Meskipun disimpan berminggu-minggu, larut atau cuka tempe ini tidak basi. Ya, ini saya akan simpan untuk pembuatan tempe berikutnya. Oke, demikianlah proses pembuatan cuka atau larut tempe. Yuk kita lanjutkan proses pembilasan kedelainya. Kita remas-remas sampai delainya itu terbelah. Proses pembuangan kulitnya. Ini ada kulit yang putih-putih, ini kan kulit kedelainya ya, kita buang.
Kita sudah siapkan plastiknya. Plastiknya udah di tubles-tubles ya. Tuh, udah di tubles-tubles.
itulah yang baru saja Pro MS sajikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan atau kesalahan, Pro MS minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.